Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Abdul Rahman. Saya di sini akan menjawab ujian akhir semester. Nomor 1, jelaskan pengertian menurut Malcolm Walters, M.Y. Richards, Brinton N. Lehman, dan Selo Sarmudin. Menurut Malcolm Walters, Profesor Sosiologi dari Universitas Samina, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat pembatasan geografi pada keadilan sosial. Budaya menjadi kurang penting yang terjelema di dalam kesadaran orang. Menurut M.W. Richards, menjabarkan bahwa globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersama yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan tersisasi dalam saling ketergantungan dan persatuan di dunia. Menurut Princeton and Lehman memiliki gagasan mengenai globalisasi. Menurutnya, globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dari keuangan. Menurut Selo Sarmudin, ini turut serta mengawali kajian mengenai globalisasi Indonesia. Selo menuliskan dalam beberapa literasi bahwa globalisasi adalah terbentuk organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Nomor 2, di sini pertanyaannya, pengembangan ilmu pengetahuan iptek serta iman dan takwa imtak. Jelaskan tiga paradigma tersebut dan jelas dan runtut. Pancasila sebagai paradigma dalam berbagai bidang pembangunan, bidang politik, pembangunan ditunjukkan untuk membentuk pemerintah demokrasi yang mewujudkan kebebasan berpendapatan serta melayani tuntutan rakyat secara adil, terbuka, jujur, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pancasila memberikan dasar moralitas politik negara dan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di bidang pembangunan ekonomi, dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berdasarkan Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijaksanaan ekonomi harus ditunjukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas, kemanusiaan, dan ketuhanan. Paradigma pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Kemudian berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragama di Nusantara. Paradigma pembangunan hukum, salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan diperlukan perlindungan hukum kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Nomor 3, pertanyaannya, jelaskan secara singkat dan jelas bagaimana munculnya masyarakat madani dan menjelaskan ciri-cirinya. Munculnya masyarakat madani adalah kemajuan budaya, hubungan timbal balik, dan sikap saling memahami dan menghargai. Selain itu, masyarakat madani juga bisa diartikan sebagai proses penciptaan peradaban dan mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama. Adapun ciri-ciri masyarakat madani: 1. Adanya integrasi antara individu dengan individu dengan kelompok di dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. 2. Adanya penyebaran kekuasaan di dalam masyarakat sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi masyarakat dapat dibatasi atau dikurangi dengan adanya beberapa kekuatan alternatif. 3. Adanya keanggotaan sebagai organisasi volunteer yang menyumbang berbagai masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah sehingga kepentingan individu dan negara dapat dijembatani.
Keempat, adanya pendekatan dan perluasan kesetiaan kepercayaan sehingga setiap anggota masyarakat mengakui keterkaitannya satu sama lain dan mementingkan kepentingan umum. 5. Adanya kebebasan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan beragam perspektif. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang bersifat objektif dan subjektif. Menurut objektif, 1. Rumusan nilai sila-sila Pancasila itu sendiri mempunyai makna yang terdalam, menunjukkan adanya sifat-sifat umum dan abstrak. 2. Inti Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. 3. Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nilai dari bersifat subjektif. 1. Nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. 2. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai keharmonian yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. 3. Nilai-nilai Pancasila merupakan sumber nilai bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.